to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody say yeah! Jiwa bebas terlepas. Shalom dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana kita dapat bernafas dan beribadah hari ini walaupun secara online. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam buku Yohanes pasal 18 ayat 28 dan kedua terdapat di dalam buku Yohanes juga pasal 19 ayat 16. Mari kita mulakan. Yohanes 18 ayat 28. Pagi-pagi sekali mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana Gubernur. Para penguasa Yahudi tidak masuk ke dalam istana supaya mereka tidak menjadi najis dari segi agama kerana mereka mahu makan perjamuan Paskah. Yohanes 19 ayat 16. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus dan membawa dia pergi. Itu dia bacaan firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di atas kemurahan-Mu kami dapat memuji dan menyembah hari ini. Kami memohon kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari mula sehingga selesai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat SCB Serman, selamat hari Minggu. Saya berharap dimanapun kita semua berada pada pagi hari ini, marilah kita tetap semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan kita. Amin. Mari pada hari ini, mari kita membawakan lagu bersama Tuhan Yesus Baik. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan lagi, kasih-Mu tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Tuhan kita membawakan lagu Terima Sukacita Surga. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan haleluya. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu apa di surga. Karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami selalu baru Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semua yang tetap setia mengikuti ibadah kita dari tempat kita masing-masing. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Bukakan rahasia firman-Mu untuk kami mengerti, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang siap mendengar. Dan kami berdoa supaya setiap peralatan yang kami guna pada pagi hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah mengenali Yesus yang diadili, yaitu yang terdapat di dalam Injil Yohanes 18 ayat yang ke-28 sehingga pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Saya tidak membaca untuk kita karena MC sudah membacanya teks firman Tuhan ini dari di awal ibadah kita dimulai tadi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita sudah pasti tahu bahwa kita hidup di dunia ini bukan berseorangan. Kita hidup dikelilingi oleh berbagai jenis lapisan masyarakat daripada berbagai latar belakang yang berbeza. Sebagai contohnya, dari bangsa yang berbeza, pendidikan, pengetahuan yang berbeza, anutan, kepercayaan yang berbeza, dan banyak perbezaan-perbezaan yang lainnya. Pertanyaan saya, pernahkah di dalam kehidupan Anda, baik itu pada masa yang telah lalu, pada masa lampau, ataupun pada masa sekarang, Anda pernah diperlakukan secara tidak adil? Baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat di mana engkau tinggal, di tempat engkau bekerja, ataupun di tempat di dalam gereja di mana engkau bertumbuh secara rohani. Mengapa saya bertanyakan hal ini untuk kita semua?
adalah karena setiap orang yang pernah melalui situasi ini sudah pasti itu akan meninggalkan satu impak yang sangat besar yang kadangkala mempengaruhi pembawaan dirinya ke depan. Sebagai contoh, daripada seorang yang periang, suka berbicara, tiba-tiba menjadi seorang pendiam. Berdiam ataupun pendiam bukan tidak ada apa-apanya. Seperti pepatah berkata, diam-diam ubi berisi. Ada pula orang yang mengambil sikap agresif dengan emosi yang meluap, menyatakan ketidakpuasan hatinya di dalam apa yang dia sedang lalui. Namun ada pula orang yang mengambil sikap tenang, cool. Walaupun kepahitan itu pernah dia rasai, dia bukan tidak pernah merasai kepahitan, pernah. Kepahitan itu mungkin pernah hinggap sebentar di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan membiarkan kepahitan itu terpahat berlama-lamaan di dalam tangki hatinya. Karena dia sadar bahwa apabila dia membiarkan kepahitan ini di dalam hatinya, maka itu akan lama-kelamaan melemahkan imun rohaninya sehingga dia lemah ataupun tidak mampu berhadapan dengan situasi-situasi yang mendatang di dalam kehidupannya. Pagi hari ini, seperti tema firman Tuhan, yaitu mengenali Yesus yang diadili, kita mau belajar berkenaan dengan sikap hati Tuhan Yesus ketika dia di dalam situasi di mana dia diadili secara tidak adil. Tahukah Anda, di dalam satu kalimat di dalam pengakuan iman rasuli yang menjadi doktrin ataupun yang menjadi pautan kepada gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di mana kalimat itu berkata, Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Akan tetapi mari kita melihat bahwa sebenarnya penderitaan Yesus itu bukan hanya sekedar sewaktu dia di bawah pemerintahan Pilatus, tetapi sebenarnya diawali dari saat dia dilahirkan sehingga pada hari kematiannya. Di dalam pengakuan iman rasuli ini, di mana kalimat yang berkata bahwa Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus sebenarnya mau menyatakan kepada kita tentang fakta sejarah kematian Tuhan Yesus, di mana ini merupakan bukti daripada penderitaan yang Yesus lalui dan juga bukti kematian ataupun penjaliban Tuhan Yesus yang kita boleh telusuri di dalam sejarah pemerintahan Pontius Pilatus di dalam firman Tuhan. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita bahaskan, yang kita perlu perhatikan dan mengerti tentang situasi semasa Yesus diadili. Sewaktu kita mengambil sebiji bola pingpong dan melontarnya ke lantai, sudah pasti bola itu akan melantun 2, 3 ataupun selebihnya. Demikian juga di dalam case di mana Yesus diadili, dia diperlakukan selayaknya seperti bola pingpong. Sewaktu Yesus diperhadapkan, diadili, mereka meletakkan ataupun membawa Yesus di hadapan kaisar yang memerintah Israel pada masa itu, yaitu Pontius Pilatus. Tetapi apabila Pilatus memperhatikan case itu, dia tidak ada satu hal yang sangat berat yang membolehkan Yesus ini dihukum bunuh seperti yang diinginkan oleh pengadu-pengadunya. Sehingga akhirnya Pilatus menyerahkan case ini kepada Raja Israel pada masa itu, yaitu Raja Herodes. Dan demikian juga apabila sampai di tangan Herodes, dia juga melihat bahwa dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan, dan dia memberikan kembali case itu ke dalam tangan Pontius Pilatus untuk diadili. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena mereka sebagai penegak hukum pun mereka merasa bingung, mereka tidak tahu hukuman yang bagaimana yang harus diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena apabila mereka melihat alasan-alasan pengadu-pengadu mereka, di mana kebanyakan alasan mereka itu tidak memadai, ataupun alasan yang hanya diada-adakan.
dan disertai dengan tidak ada bukti yang kokoh yang memberatkan bahwa Yesus ini adalah orang yang harus didakwa. Selain daripada itu, Yesus diadukan ke pengadilan karena menurut mereka bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi. Menurut kita, apakah ada masalah jika Yesus itu adalah raja? Tidak. Tetapi bagi mereka yang mengadukan dia, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, mereka tidak rela memiliki raja seperti Yesus. Kalau dilihat dari penampilan pun, Yesus itu tidak memiliki ciri-ciri penampilan sebagai seorang raja. Dia tidak memiliki istana, bahkan juga dia tidak memiliki pasukan yang bersenjata. Karena pada ketika itu, orang-orang Israel, mereka sangat menginginkan seorang raja yang memiliki kekuatan, pasukan yang memiliki senjata untuk membolehkan mereka lepas ataupun membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi yang menjajah ataupun yang memerintah mereka pada masa itu. Tetapi apabila mereka melihat bahwa Yesus tidak memiliki semua itu sebabnya mereka dengan keras menolak bahwa Yesus ini adalah raja. Di samping itu, mereka juga mengadukan bahwa pengajaran yang Yesus ajarkan itu adalah ajaran yang tidak benar, ajaran sesat, yang bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka pegang selama ini. Sehingga mereka menutup mata mereka melihat fakta yang terjadi di lapangan, di mana Yesus mengajarkan ataupun meluruskan pemahaman orang tentang bagaimana beragama yang sejati. Di mana Yesus mengangkat martabat orang-orang yang kecil. Yesus memulihkan kepercayaan diri orang yang merasa bahwa dirinya tidak berguna ataupun bukan siapa-siapa. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan dia merangkul mereka dengan kasih. Kalau kita melihat tayangan movie berkenaan dengan raja yang dipaksa turun daripada takhta, dibuang negeri, dia akan mengumpulkan pengikut-pengikut dan di situ dia akan merekrut mereka supaya dapat menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dan setelah dia mengetahui bahwa dia memiliki pasukan yang kuat, dia akan kembali membawa pasukannya berperang merebut kembali takhta yang telah dilepaskannya. Tetapi Yesus tidak sama seperti raja-raja di dunia ini. Dia tidak mengumpulkan pengikut-pengikutnya, memberontak, melawan, melakukan keributan ataupun merosakkan sesuatu. Walaupun sewaktu kita pada minggu lepas kita mendengar bahwa sewaktu Yesus ditangkap, Petrus sempat menghunus pedangnya dan menetak telinga salah seorang daripada pengawal yang datang untuk menangkap Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengambil telinga itu dan mencantumkan dan menyembuhkan kembali. Nah, Yesus dia tidak mengajar pengikut-pengikutnya seperti yang dunia ajarkan. Dia mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan, menerapkan di dalam hati pengikut-pengikutnya bahwa tidak boleh melakukan kekerasan dan harus hidup mengasihi. Dan dia juga memberi motivasi untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan sehingga akhirnya orang itu diselamatkan. Sebagai contoh, yaitu seorang wanita yang didapati bersalah karena berzina. Yesus tidak menghukumnya, tetapi dia memberi motivasi kepada wanita itu supaya wanita itu dapat hidup di kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk hidup di dalam kebenaran dan meninggalkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hal kedua yang kita perlu cermati, yang kita perlu perhatikan di dalam case di mana Yesus dihadapkan ke mahkamah adalah di mana orang-orang yang mengadukan Yesus ini bukanlah orang-orang biasa. Tetapi mereka ini adalah terdiri daripada pengajar-pengajar agama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli-ahli Taurat yang memegang Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke pengadilan
Dan mereka bersikeras mau supaya Yesus ini bukan dihukum seperti biasa di penjara dan sebagainya. Tetapi mereka ingin supaya Yesus diberikan hukuman mati. Walaupun hati mereka sangat ingin membunuh Yesus, tetapi mereka tidak mau membunuh Yesus dengan tangan mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada hukum. Itu sebabnya mereka memperalatkan, itu sebabnya mereka merekrut orang-orang di sekitar mereka untuk melakukan agenda mereka. Seperti di zaman now, orang selalu berkata, mereka perlu mencari kambing hitam untuk dipersalahkan dan sehingga agenda mereka ini dapat berjalan tanpa melibatkan mereka. Cuma mereka nanti cuci tangan dan selesai. Ketika Yesus dibawa di hadapan Pontius Pilatus, di dalam ruangan itu hanya Yesus bersama dengan Pontius Pilatus dan bersama dengan beberapa pengawal yang sedang berjaga. Di manakah mereka, orang-orang yang telah mengadukan hal Yesus? Mereka berada di luar gedung. Mereka sengaja tidak mau masuk di dalam gedung pengadilan itu karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Karena mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama, mereka perlu menjaga kesucian tubuh mereka. Karena pada hari-hari yang ke depan, mereka akan merayakan Paskah. Mereka akan melakukan ritual keagamaan di malam Paskah. Itu sebabnya mereka tidak mau terlibat di dalam hal pembunuhan Yesus Kristus. Mereka menjaga kesucian tubuh mereka, tetapi kesucian hati yang sebenarnya kosong. Mereka tidak melakukan itu. Yesus pernah menemplak tokoh-tokoh agama, pengajar-pengajar agama ini dengan mengatakan bahwa kamu ini adalah seolah-olah kubur yang dicat putih, bersih. Tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai-bangkai yang busuk. Mengapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus tahu bahwa di dalam hati mereka penuh dengan kebusukan-kebusukan. Sewaktu di dalam pengadilan, Pontius Pilatus bertanya satu hal kepada Yesus. Dia bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Mengapa dia bertanya hal ini, saudara? Karena dia tidak mau mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Dia melihat ada seorang yang berdiri di depannya, tetapi penampilannya itu tidak menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang raja. Dan nalurinya berkata bahwa orang ini tidak berbahaya. Yesus bukan seorang yang berbahaya. Dia tidak akan memberi ancaman kepada pemerintahannya karena dia melihat penampilan luaran Tuhan Yesus. Dan dia juga merasa lega apabila dia mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Pilatus faham ataupun sadar bahwa orang yang sedang diperhadapkan kepadanya itu adalah orang yang tidak memiliki salah apa-apa. Dan sekali lagi Pilatus memancing Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan, apakah yang telah engkau lakukan? Apakah yang telah engkau lakukan sehingga tokoh-tokoh agama sangat memusuhimu? Tokoh-tokoh agama membawa halmu ini ke hadapanku untuk diadili dan mereka berharap bahwa engkau akan diberi hukuman mati. Dan Pilatus sangat mengharapkan sebenarnya Yesus membela dirinya dan akhirnya dia dilepaskan daripada tuduhan-tuduhan yang diadukan kepadanya. Tetapi anehnya, Yesus tidak seperti kebanyakan orang apabila diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak adil bagi dirinya, yang sudah memiliki detail yang panjang untuk mempertahankan dirinya. Tetapi Yesus, dia tidak membela dirinya di atas semua tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh tokoh-tokoh agama itu kepadanya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah dia menjelaskan tujuan dan misi kerajaannya di muka bumi ini. Tetapi sayang seribu sayang, Pilatus dia tidak memahami apa yang Yesus coba sampaikan kepadanya. Tetapi hanya tinggal selangkah saja lagi, Pilatus mengalami sebuah pengalaman yang sangat indah. Karena pada saat itu dia sedang berhadapan dengan seorang raja di atas segala raja. Raja yang akan memberi kehidupan. Karena pada ketika itu Yesus menyampaikan tentang kebenaran yang akan menyelamatkan orang. Andai kata
Pilatus mencernai dan memahami setiap kalimat-kalimat yang Yesus katakan kepadanya. Bersujud, membuka dirinya, dan bertobat, sudah pasti dia akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi mustahil itu akan terjadi, karena Pilatus, dia adalah kaisar yang memerintah di atas Israel pada ketika itu. Jadi tidak ada apa-apa yang membimbangkan, merisaukan dia karena dia berada di kedudukan yang tinggi. Apa-apa saja yang diperintahkannya, sudah pasti itu akan dilakukan oleh orang-orang yang dibawanya. Dia sudah merasa aman, dia sudah merasa selesa di kedudukannya. Itu sebabnya dia sulit untuk mendengar kebenaran-kebenaran yang telah Yesus nyatakan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah poin penting yang harus kita terapkan melalui kisah di mana Yesus diadili ini? Mengapa ini penting untuk setiap kita? Karena peristiwa seperti ini merupakan peristiwa yang sering terjadi di dalam keseharian kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini, di mana kita melihat bahwa keberdosaan manusia terlihat di dalam setiap yang terjadi. Karena apabila kita melihat di dalam perjalanan Yesus diadili ini, orang-orang yang membawa Yesus ke pengadilan dan mengadukan hal ini adalah tokoh-tokoh agama. Mereka ini adalah pengajar-pengajar agama yang bertopengkan pelayanan. Tetapi hati mereka penuh dengan iri, mereka dengki, mereka sombong, mereka tidak mau menerima kelebihan orang lain. Itu sebabnya mereka berusaha membunuh ataupun mereka berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka lihat mengancam kedudukan mereka. Atau boleh saja posisi kita itu sepertinya seorang Pontius Pilatus, di mana Pilatus, walaupun dia tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa, tetapi dia sudah merasa aman di dalam kedudukannya. Pilatus ini sebenarnya seorang penguasa yang baik. Dia baik hati, malahan dia seorang penguasa yang bijaksana. Tetapi kebaikan hatinya itu tidak kesampaian melalui tindakan-tindakan yang dia lakukan. Karena terselindung dengan sikapnya yang merasa aman di atas kedudukannya yang tinggi, yang dia merasa bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia boleh saja mengarahkan orang lain dan orang lain akan tunduk kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu cermati, yang kita perlu perhatikan dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu sewaktu kita melihat pengadilan yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Yesus telah memberi banyak contoh, teladan untuk kita teladani, untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dia diperlakukan secara tidak adil, dia tetap berdiri di dalam kebenaran. Dia tetap menjaga keintimannya dengan Bapa, dengan hati yang tulus melaksanakan tugas misi yang telah Bapa berikan kepadanya sehingga selesai di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayo kita bangkit. Kita menghidupi apa yang telah Tuhan Yesus tunjukkan dan teladankan untuk kita teladani pada masa ini. Kita terapkan apa yang telah kita belajar bersama-sama. Dan saya pasti bahwa kita akan menjadi jemaat Tuhan yang bukan hanya tulus melakukan kerja-kerja kebenaran ataupun melakukan misi kebenaran Allah di muka bumi ini, tetapi kita akan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri firman Tuhan yang kita dengar bersama pada siang hari ini, saya berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang membuka hati kami, melihat tentang kehidupan kami jika selama ini kami menjadi orang yang sombong, yang angkuh, dan suka membangga-banggakan apa yang telah kami lakukan. Kami mau berdoa, kami mau belajar daripada sikap hati Tuhan Yesus yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Kami mau hidup mengasihi Engkau, kami mau hidup tulus melakukan pekerjaan firman-Mu. Kami mau menyatakan kasih-Mu kepada dunia dan menyelamatkan dunia ini dan merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu.
Terima kasih ya Bapa di surga untuk kebenaran firman. Haleluya, di atas nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa.